Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam kehidupan kami bersama. Kami bukan hanya dipersatukan, tetapi kami juga bertumbuh bersama, bertumbuh ke arah Kristus, dan pertumbuhan itu mempersatukan, menguatkan kami bersama. Karena itu Tuhan, di dalam terang firman Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan bicara kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh menyadari dan kami juga bersama-sama berkomitmen untuk hidup, bertumbuh, mengenal Tuhan lebih baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal 4. Efesus 4, kita membaca ayat 11 sampai dengan ayat 16. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 16. Saya akan membaca ayat 11, selanjutnya ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saudara-saudara membaca ayat yang ayat 12, selanjutnya ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengertian yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, mengerti, terlebih kita yang dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi disampaikan oleh liturgus gereja adalah keluarga besar, dan keluarga adalah gereja kecil. Prinsip pertumbuhan yang sama ini berlaku baik itu gereja sebagai keluarga besar maupun keluarga sebagai gereja kecil, dan seharusnya demikian. Kerohanian sejati kita itu dilihat dari kehidupan keseharian kita, bukan kerajinan kita ketika membaca firman Tuhan, bukan hanya ketika kita duduk beribadah bersama-sama di hari Minggu, pada keluarga, ataupun dalam kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Jika kita ingin mengetahui kerohanian seseorang yang sesungguhnya, indikator yang paling dekat itu adalah orang-orang yang ada di sekitar. Saya tiap minggu boleh khotbah,
Tapi kalau ingin tahu siapa saya sesungguhnya, tanya Bu Juri, tanya Uli, tanya Iko. Kesehariannya kayak apa? Apakah yang dikhotbahkan itu sama dengan terjadi dalam kehidupan keseharian? Kalau tidak, bisa-bisa rapot saya itu merah. Jadi kalau mau tahu orang itu hidupnya rohani itu tidak, tanya sama orang yang ada di rumah. Nilainya itu di bawah 5, nah, berarti kita sedang ada masalah. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui kerohanian seseorang yang sesungguhnya, ya, bukan yang hanya tampak di luar, lihat dia, tanyakan kepada mereka yang selalu bersama-sama dengan dia, khususnya anggota keluarga. Yang kita boleh berkiprah di mana-mana ya. Di luar rumah kita dihormati banyak orang ya, tapi di rumah kita bisa jadi cemooh. Kita tidak jadi berkat bagi orang-orang di dalam rumah kita. Ini berlaku bagi semua, ya. Baik itu suami, istri, orang tua, anak. Jadi apa yang terjadi di dalam rumah itu hasil sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita itu di luar itu bisa, apakah di rumah juga? Kalau di luar kita itu menjadi orang yang sangat sabar gitu ya, apakah kita nggak pernah teriak di rumah gitu? Apakah kalau di luar rumah kita jadi seorang yang sangat alim gitu ya, bahkan lebih alim ulama? Di rumah kita jadi orang yang amit-amit. Di luar rumah kita begitu akrab dengan teman-teman kita gitu ya, dengan bestie-bestie kita itu. Tapi di rumah apa sih? Jo, apakah itu sesuatu yang aneh tapi nyata, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di bulan keluarga ini, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana keluarga itu bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya karena kita mendapatkan sesuatu, tetapi termasuk kita menerima keluarga kita. Ada anak, dia nyesel, ya, berada di dalam keluarganya gitu. Kenapa? Orang tua itu, ya kan? Kayaknya nyesel. Memangnya pernah itu milih itu jadi anak di dalam keluarga? Belum lagi dibandingkan bapak ya, keluarganya temanku gitu ya. Padahal marah katakan apa? Dibanding saya apa itu apa lagi? Ya, apapun keluarga saya, bagaimanapun istri dan anak-anak saya tetap bangga sama mereka. Amin. Doa. Amin. Pak. Tinggal minnya saja. Aneh nggak ada. Apapun kondisi anak-anak saya, apa yang terjadi saya sama mereka, saya tetap bangga. Karena ya hanya mereka yang saya miliki gitu. Kalau saya tidak bangga sama mereka, saya bangga sama orang lain malah bahaya. Ya. Jadi itu yang terjadi secara realita, kenyataan itu seperti itu. Oleh karena hari ini, kalau kemarin kita harus bersyukur gitu ya, sekarang kita akan bicara keluarga yang bertumbuh,
bertumbuh dalam Kristus. Ya. Jadi arahnya itu jelas. Jadi tidak sembarang bertumbuh. Nah, bicara pertumbuhan Bapak Ibu, sebenarnya minggu lalu saya katakan pertumbuhan itu sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang bertumbuh. Justru kita itu harus berpikir kalau nggak bertumbuh itu berarti itu yang nggak normal gitu. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita harus bertanya, apakah saya bertumbuh atau enggak ini? Dan tandanya bertumbuh itu apa? Ya kita menjadi lebih dewasa, baik dalam cara berpikir, dalam mengambil keputusan, dalam berkomunikasi, dalam hal apa saja. Nah, pembandingnya itu adalah kontraskan dengan anak, sampai kepada Rasul Petrus katakan apa? Bayi. Dari makanannya itu sudah beda. Kalau orang dewasa itu makanan keras, kecuali kalau sudah mau lanjut usia, gitu ya, nggak mau makanan keras, makanannya harus ya lunak-lunak, gitu ya. Apalagi kalau sakit ya, selama di rumah sakit nanti hidup ya tetap bubur. Itu kan kondisi yang tidak normal. Tetapi kalau kondisi normal, orang dewasa itu makanannya masih makanan keras. Nah, kalau bayi, bahkan Rasul Petrus katakan apa? Bayi itu makanannya dalam susu. Bayangkan kalau kita dari bayi sampai dewasa itu terus hanya minum susu gitu ya, nggak bisa makan nasi ya. Berarti ada yang salah. Bukan soal biasa dan biasa, berarti ada yang masalah di dalam tubuh kita. Nah, pertumbuhan secara jasmani aja kita tahu ini masalah atau tidak. Demikian juga pertumbuhan secara rohani harusnya kita juga bisa menyadari itu. Ya. Kalau dulu sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya Tuhan Yesus, cara berpikir kita itu ngawur gitu. Tapi kalau sudah percaya Tuhan Yesus, apakah masih tetap ngawur? Berarti kan ada masalah gitu. Ada hal yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa ini terjadi? Itu yang harusnya kita pertanyakan. Jadi pertanyaannya itu bukan apakah saya ini bertumbuh atau tidak. Pertanyaan, mengapa saya tidak bertumbuh? Ya, jadi Bapak Ibu, teks yang kita baca hari ini memang tidak langsung berbicara tentang keluarga. Kalau kita perhatikan di sana itu ya, kita nggak bicara keluarga. Rasul Paulus sudah membicarakan tentang pertumbuhan gereja yang disebut tubuh Kristus. Namun kalau kita perhatikan prinsip yang diajarkan tentang gereja ini tetap berhubungan dengan keluarga. Tadi di awal saya katakan apa? Gereja adalah keluarga besar, sedangkan keluarga adalah gereja kecil. Jadi kalau kita mau bicara tentang gereja yang sehat, harus dilihat keluarga-keluarga di dalam gereja itu sehat apa enggak. Kalau gereja itu bertumbuh atau enggak, kita juga bertanya, apakah keluarga-keluarga di dalam gereja itu juga bertumbuh? Kalau tidak, kalau gereja itu tidak bertumbuh, maka keluarga itu tidak bertumbuh, maka gereja tidak bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, sama seperti gereja, keluarga juga harus bertumbuh
Sama seperti setiap anggota dalam tubuh Kristus perlu mengalami pertumbuhan, demikian pula setiap anggota keluarga ini juga harus bertumbuh. Nah, dari sini kita memahami kalau anggota tubuh Kristus itu bertumbuh, maka itu akan mempengaruhi tubuh Kristus itu. Saya ambil contoh ini. Seorang bayi dilahirkan, ya kan? Awalnya itu normal gitu ya. Seluruh anggota tubuhnya itu normal. Tapi ketika anak itu sudah menjadi lebih besar, tiba-tiba apa? Bukan tiba-tiba, ada sesuatu yang aneh gitu ya. Kenapa? Karena tangan kanannya ini pertumbuhannya tidak sama dengan tangan kirinya. Tangan kirinya lebih panjang daripada tangan kanan. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lihat hal seperti itu, apa yang kita mau katakan? Apa yang mau kita respon? Apakah kita katakan apa-apa itu biasa, itu tangan panjang sebelah itu biasa? Saya yakin kita akan merasa tidak nyaman. Aneh ya, tangan kanannya kok bisa lebih pendek dari tangan kirinya. Apalagi kalau seluruh anggota tubuh yang dua-dua ini ya, tiba-tiba telinga kanannya nggak bisa dengar, sementara telinga kirinya bisa dengar. Pasti itu masalah. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus bertumbuh. Segala sesuatu harus berjalan dengan baik. Kalau tidak tumbuh, tidak berjalan dengan baik, berarti ada yang salah. Itu apa? Yaitu yang harus dicari. Nah, inti dari surat Efesus ini, khususnya kalau kita baca ayat 16, mari kita perhatikan ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam. Nah, inti dari ayat ini terletak pada pertumbuhan seluruh tubuh. Pertumbuhan seluruh tubuh. Pertumbuhan ini terdiri dua bagian. Bagian yang pertama itu bersifat pasif, ya. Artinya apa? Bukan kita yang mengerjakan. Lalu kalau bukan kita yang mengerjakan, siapa? Dikerjakan oleh Kristus. Dan yang kedua adalah pertumbuhan yang aktif. Nah, itu dikerjakan oleh setiap anggota. Nah, dua-duanya harus ada untuk menghasilkan pertumbuhan yang baik. Jadi ada dua pertumbuhan, pertumbuhan yang kita kerjakan dan pertumbuhan yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Kita pakai istilah yang dikerjakan Kristus, berarti karya Kristus. Peran utama Kristus di dalam pertumbuhan terlihat dengan jelas melalui berbagai macam cara. Dan kalau kita perhatikan di ayat 16 ini dimulai dengan kata daripadanya lah. Itu dipakai kata apa? Nyanya itu huruf besar, berarti itu bukan kita, tapi Kristus. Di dalam penerjemahan LAI, terjemahan baru, kalau kita perhatikan di ayat 15 itu ya, tetapi dengan
teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala titik. Ya kan ada titik itu ya. Jadi kalau kalimat sudah ada tanda baca titik, artinya apa? Kalimat itu selesai. Tapi kalau kita perhatikan ayat 16 ini, jadi kan seolah-olah ayat 15-16 ini terpisah. Tapi ayat 16 dimulai daripadanya lah. Artinya apa sebenarnya? Bukan terpisah, ini nyambung gitu. Jadi kalau kita tetap bertahan dengan titik itu, maka ayat 16 ini harusnya tidak terkait dengan ayat 15. Nah, dalam teks aslinya, ya kan, ayat ini tidak ada titik, ayat 15. Jadi nyambung ke ayat 16. Jadi kalau diterjemahkan, ya, menjadi yang darinya. Lebih singkat, tetapi lebih jelas di situ. Ya, saya tidak mengatakan LAI menerjemahkan salah ya, tidak, ya sudah benar. Tapi kita memahami lebih dalam gitu. Kalau daripadanya lah, karena kita masih mikir gitu. Tapi kalau dari, yang darinya apa? Jadi seluruh bagian dan proses di ayat 16, kesatuan dan pertumbuhan itu bersumber dari Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu bertumbuh, yang pertama dan yang utama itu bukan karena kita hebat, karya Kristus. Jadi Allah kan, kalau kalimat itu ada subjek, ada objek. Tuhan itu yang subjek, pelakunya. Bapak Ibu, dari penggunaan kata di atas, kita melihat bisa jadi bahwa kesatuan dan pertumbuhan itu dimungkinkan terjadi hanya karena Kristus. Makanya gereja itu disebut tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Nah, sehubungan dengan hal ini, kalau kita membaca ayat 7 sampai dengan ayat 11, ya, di sana kan bicara karunia-karunia. Coba masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, karunia aku apa ya? Matius 25 itu ada 3 hamba, masing-masing menerima. Yang pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Dan di Matius 25 juga dikatakan apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan itu paling tahu kemampuan kita. Jangan kalau kita dikasih 1 terus, aku masih ya. Kok nggak kayak temanku 2? Kasih 2 kok cuma 2, kok nggak 5 ya? Semua sesuai dengan kesanggupannya. Dan benar, hamba yang pertama sanggup mengembangkan 5 talenta menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua mengembangkan dari 2 talenta menjadi 4. Dan hamba yang punya 1 talentanya dikubur. Dan tidak tahu apa yang di dalam pikirannya, tetapi jelas terungkap ketika majikannya, tuannya datang. Para majikannya, aku tahu engkau adalah seorang yang jahat, engkau yang seorang yang mengambil keuntungan dari hamba-hamba. Padahal apa? Tidak demikian. 1 talenta pun itu harus
digunakan. Nah, kalau kita bicara di ayat 7 sampai 11, itu di sana ada banyak karunia. Ya. Mari kita perhatikan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, yang pertama harus disadari apa tentang karunia. Menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saya kalau bisa nyanyi itu bukan karena semata-mata suara saya itu wow, tapi itu pemberian Kristus, itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau saya bisa main musik itu bukan karena saya ini orang hebat, itu kan, karena Tuhan kasih tahu. Bapak Ibu punya karunia senyumnya, tapi saya nggak punya. Harus dipaksa gitu. Karena pernah jadi masalah itu gara-gara saya nggak senyum. Viral. Bisa nyalami orang itu juga karunia loh. Bisa otomatis gitu. Gak semua orang bisa melakukan. Ya. Makanya kita nggak perlu ketika orang melakukan ini dan itu, bisa. Kita punya kemampuan sendiri-sendiri sesuai dengan pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat ini, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit dan memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Rasul-rasul itu siapa? Para saksi. Yang disebut rasul-rasul ini adalah saksi-saksi mata. Yaitu siapa? Ya, ke-12 murid Tuhan Yesus itu. Setelah itu tidak ada rasul. Jadi kalau hari ini ada orang mengaku dirinya rasul itu, sekarang ini tidak ada rasul. Jadi sekarang ini di gereja pun juga ada pengajaran seperti itu. Juga di situ apa? Nabi-nabi. Nabi itu apa? Orang yang diberikan amanat untuk bernubuat. Nubuat itu apa? Bukan yang lu buat ya. Nubuat artinya hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, orang umum mengatakan ramalan, tapi nubuat itu bukan ramalan. Ramalan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Karena apa? Seringkali orang membuat ramalan. Ya kalau nggak terjadi ya syukur gitu loh ya. Kalau terjadi memang ramalannya benar. Jadi ramalan itu baru dikatakan itu benar atau tidak ketika itu terjadi atau. Tetapi kalau nubuat itu pasti terjadi. Nah sekarang tidak ada manusia yang bisa menyampaikan itu. Contoh, berapa kali sih diramalkan kiamat? Pertama kali kita mendengar ramalan tentang kiamat tahun berapa? Kalau saya, ingat saya itu sejak tahun 78 itu sudah ada ramalan kiamat. Seluruh planet ini akan berada di satu garis. Akibatnya apa? Akan terjadi gaya tarik antar planet, dan itu semua planet akan meledak. Dan yang terakhir tahun berapa? Sampai dibuat film
2012. Yang nggak pernah lihat filmnya berarti ketinggalan info. Kasihan. Dan itu diinspirasi dari cerita Bahtera Nuh. Kalau Nuh kan bahteranya satu, kalau itu kapalnya ada 4. Mereka dibawa ke satu tujuan di Pulau Afrika, benua Afrika. Kita pernah belajar geografi, di sana ada namanya Tanjung Harapan. Nah, mereka mendarat di sana. Menurut film itu, Bapak Ibu. Tapi tahun 2012 sudah lewat berapa tahun? 11 tahun ya. Nah, sekarang heboh lagi kan, akan terjadi mega trust, ya, gempa yang sangat dahsyat, dan itu berdampak tsunami. Kapan terjadi? Kemarin di Pacitan. Ya Bapak Ibu, antara ilmu pengetahuan, ya, filosofi, ya, sampai kepada ramalan-ramalan, sampai ada astrologi, ada astronomi. Kalau astronomi itu bicara tentang bintang-bintang yang di langit, planet-planet. Tapi kalau astrologi bicara tentang Sagittarius, Gemini, Leo. Nah, itu juga ada catatan. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Sekarang itu tidak ada orang yang bisa memastikan apa yang terjadi. Jangankan tahun depan, sampai seperti di kitab suci gitu ya, 400 tahun sebelumnya gitu ya. Tidak ada nabi sekarang. Bahkan pemerintah Injil, kita tidak bisa mengatakan orang yang memberitakan Injil sekarang ini pemberita Injil. Itu pun juga dikatakan sudah tidak ada nabi. Yang tinggal itu hanya gembala dan pengajar. Nah, Bapak Ibu jangan melihat gembala ini hanya fokus di gereja ya. Jangan pengajar ini kita pahami hanya di sekolah gitu ya. Karena ini kan ada 2 jabatan, ada 2 institusi tuh. Kalau gembala itu di gereja, kalau pengajar di sekolah. Terus di rumah apa? Nah, makanya tugas pengembalaan diserahkan ke gereja, tugas pendidikan diserahkan ke sekolah, orang tua di rumah. Angkat tangan. Tapi anehnya, kalau ada anak punya masalah di gereja, orang tua komplain. Ada anak bermasalah di sekolah, orang tua juga. Nah, kalau kita memahaminya gembala dan pengajar itu hanya sempit seperti itu, seolah-olah di rumah orang tua ini tidak punya tanggung jawab. Dan sebagai orang tua punya tanggung jawab menggembalakan dan mengajar anak-anak. Itu yang seharusnya terjadi. Ingat, di awal tadi saya katakan apa? Gereja adalah keluarga besar, keluarga adalah gereja. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami tanggung jawab. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau saya bisa mendidik anak saya bisa mengasuh anak saya, itu adalah sekali lagi apa? Karya. Siapa orang-orang yang bisa mengalami, bisa mengerjakan
karya Kristus ini? Ya orang-orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan Yesus. Ampun saya melihat anak-anak saya sekarang, sampai nggak bisa diomong gitu ya. Sampai kehabisan kata, kehabisan cara, gimana ngasih tahu anak-anak ini ya. Bagaimana? Ingat, kita punya tanggung jawab gembala dan pengasuh, dan itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menyadari ini, oh saya nggak sendirian. Kalau ini pemberian Tuhan, ya Tuhan yang akan kasih cara sama saya. Yang kedua, Bapak Ibu, karya setiap anggota. Karya Kristus itu tidak meniadakan peranan manusia. Di dalam anugerah dan hikmat-Nya, Tuhan Allah berkenan melibatkan kita dalam proses pertumbuhan. Nah, apa yang menjadi bagian kita? Ada dua. Yang pertama, bekerja sesuai dengan posisi masing-masing. Mari kita perhatikan sekali lagi ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Baca. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Nah, ini menyiratkan sebuah satu bahasa sekarang seringkali dipakai itu sinergi, ya, yang dinamis. Artinya apa? Dinamis itu sesuatu yang terus bergerak gitu ya, bukan yang terus diem gitu ya. Kalau Bapak Ibu duduk di tempat masing-masing itu kan diem tuh, tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu duduknya dinamis itu pasti pindah-pindah ya. 1 menit pindah ke panggung berikutnya, 1 menit pindah. Ya tapi kalau ibadah ya sangat dinamis ya. Nanti bingung kita pindah-pindah tempat. Ini sesuatu yang bergerak, sesuatu yang terus bisa menyesuaikan. Ya. Nah, ide tentang dinamika ini muncul dari kata pekerjaan. Ya. Kata ini berkali-kali muncul dalam kaitannya dengan kuasa. Jadi makna dalam kata ini bukan sekedar asal bekerja, ya. Pekerjaan ini lebih mengarah pada kuasa yang sedang bekerja atau keseriusan, ada dampak. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita jangan hanya berpikir asal selesai gitu. Sekarang paling sederhana, kalau kita nyapu di rumah kita masing-masing itu ya, kalau kita nyapunya itu asal selesai, kira-kira dampaknya apa? Dampaknya tak kesel. Tapi kalau kita nyapu dengan tujuan supaya rumah kita ini bersih, hukumnya orang nyapu itu gimana? Formulanya, prosesnya gimana? Yang dibersihkan yang mana dulu? Kalau orang mau nyapu lantai, kan ini mulai dari atas. Ya. Percuma kita nyapu lantai kalau yang atas ini penuh debu, penuh kotoran, gitu. Apalagi pakai sawangi gitu ya. Ya. Nah, kalau kita memang mau membersihkan sebuah ruangan di rumah kita, gitu ya, kita harus lihat dulu kira-kira mana dulu yang perlu dibersihkan. Nah, biasanya itu mulai dari atas, dari langit-langit dibersihkan, kotorannya jatuh ke bawah, terus kemudian
disulai ya, meja-meja, kursi, ya, tempat pajangan, semua. Baru disapu pun juga enggak hanya, saya lihat anak-anak itu ya, sapunya diseret. Saya enggak diseret, sapunya ini awang loh. Kayaknya nyapu tapi sapunya itu nggak nyentuh di lantai. Hebat ya, pakai ilmu apa gitu ya. Kok bisa nyapu sapu nggak nyentuh lantai itu kok bisa itu ya. Setelah nyapu langsung bilang sudah, tapi ketika kita masuk ngeras kaki. Demikian juga dengan ngepel gitu ya. Saya sering kali ingatkan di anak-anak PPA kalau bersihkan ruangan itu. Dok, jadi telesi ya. Maksudnya, nah itu kalian kalau ngepel ini telesi lantai atau membersihkan lantai. Sekarang kan ada cara ngepel yang seperti di rumah sakit itu, dikesurutin. Padahal itu nggak bersih, mewah. Nah itu hanya satu contoh, bukan pekerjaan yang sangat besar. Jadi kita harus berpikir apa? Ada keseriusan di situ, dan ada dampak yang bisa dinikmati. Lalu akhirnya kita nyapu terus orang baleni ya nggak berdampak, ya dampaknya orang ngulangi bersihkan. Nah kalau bahasa kerennya, segala sesuatu yang kamu lakukan harus excellent. Jangan puas dengan nilai 7, berusaha untuk nilai 9. Walaupun nilai itu nggak kita dapat secara langsung, tapi orang yang merasakan dari apa yang kita kerjakan. Lalu karena itu kita harus tahu posisi kita di mana di dalam keluarga. Kalau saya ini sebagai seorang suami, apa yang saya harus kerjakan? Kalau saya sebagai seorang istri, apa yang dikerjakan? Nah yang seringkali terjadi itu kan saling menuntut. Yang seringkali kan nuntut, suami nuntut istrinya harus mengerjakan tanggung jawab sebagai istri. Istri nuntut suaminya mengerjakan tanggung jawab sebagai suami. Padahal firman Tuhan di Efesus, di surat Petrus kan nggak gitu lah. Hai istri-istri, tuntutlah suamimu untuk mengasihi kamu. Hai suami-suami, tuntutlah istrimu untuk menghormati. Gak ada. Tapi firman Tuhan katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Jadi ketika seorang istri menghormati suaminya itu bukan karena tuntutan suaminya itu tadi, tuntutan dirinya. Ketika seorang suami mengasihi istrinya itu karena dirinya yang menuntut untuk mengasihi. Saya kira kalau itu terjadi seperti itu tidak akan terjadi komplain. Kenapa terjadi komplain? Ya karena itu tadi masing-masing tidak menyadari posisinya di mana. Demikian juga dengan orang tua dan anak. Orang tua harus mengasuh anak, mendidik anak. Ya sudah rumusnya begitu. Anak apa? Hukum yang kelima, hormatilah teman-temanmu dan bestie-bestie. Enggak berdampak hanya sebentar aja. Kita diterima, kita punya teman, itu saja. Tapi kalau kita menghormati ayah ibumu, dampaknya panjang. Kata panjang umur itu bukan soal umurnya menjadi lebih banyak gitu, tetapi ada kata lain di situ apa? Bahkan diberkati Tuhan seumur hidup. Hai anak-anak, saya pun juga anak Bapak Ibu.
Tapi anak yatim piatu kan. Tapi saya tetap harus menghormati orang yang begitu. Tidak ada ruginya kalau menghormati orang tua. Justru kalau kita nggak menghormati itu rugi besar. Ya, jadi itu yang pertama, posisi kita di mana? Lakukan dengan serius dan pikirkan ini harus berdampak positif bagi orang-orang di rumah saya. Jangan menuntut satu dengan yang lain. Kacau lah. Nah, kesadaran ini harus ditumbuhkan. Salah satu tugas berat dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis adalah bukan hanya memaksimalkan, mengoptimalkan. Di kata optimal itu ada kata optimis. Optimis itu artinya apa? Lain lawannya pesimis. Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan sesuatu terus nggak semangat. Tapi kalau kita mengerjakan, ya pasti bisa. Nah, apalagi disemangati, wah tambah lebih semangat gitu ya. Ya. Kita cenderung tidak mau menambah pekerjaan dengan membimbing anggota keluarga yang lain supaya optimal. Mendiamkan dipandang lebih memberikan kemudahan dan nyaman, ya. Kalau dalam undang-undang perlindungan anak, pembiaran itu termasuk kekerasan. Tidak setuju, PK harus setuju. Kalau nggak setuju nanti kena undang-undang perlindungan. Pembiaran itu adalah kekerasan, bentuk kekerasan, bukan kekerasan fisik, tapi itu memang benar-benar akan memberikan dampak yang tidak baik. Jadi kalau kita tahu itu, misalnya anak kita main sesuatu itu bahaya, kapok, benkrosor, ya sekali dua kali mungkin tidak masalah, tapi kalau kita biarkan krosor-krosor berarti ada yang salah di anak. Kalau bermain benda tajam itu berbahaya, ya, mungkin sekali dua kali kita nggak masalah, kita biarkan dia. Nanti dia tahu bahwa itu tajam dan bisa melukai. Tapi kalau terus-menerus dia lakukan itu berarti ada yang salah. Dan kita harus peka. Ya, tidak selalu segala sesuatu itu harus diomelin Bapak Ibu. Tapi ada waktunya kita juga mengomel. Karena itu terus-menerus dilakukan. Jadi perlu ada saling memperhatikan di sini. Ya, makanya di Alkitab ini seringkali kita mendapatkan kalimat saling mengasihi, saling menolong, gitu kan? Berarti tidak ada tuntutan kan kepada orang lain, tetapi masing-masing menuntut dirinya sendiri. Yang kedua, yang terakhir, membangun dirinya dalam kasih. Di dalam teks Yunani yang dirujuk oleh dirinya sebenarnya memang tidak terlalu jelas gitu ya. Kata ini bisa merujuk pada tubuh secara umum atau tiap-tiap anggota. Nah, penerjemahan ini nampaknya kepada yang kedua, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, jika kita lebih menekankan hal ini, nampaknya jadi lebih lebih melebar gitu. Tapi kalau kita kepada hal yang pertama bicara tentang tubuh, ya, dari awal sampai akhir Paulus berbicara tentang pertumbuhan tubuh Kristus. Kalau kita perhatikan di ayat 12,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada tubuh Kristus. Jadi ketika kita bertumbuh, ya, kita mengerjakan porsi kita masing-masing, ini juga akan berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain. Artinya keluarga itu secara keseluruhan boleh dibangun. Jadi kita itu tidak boleh cuek, kita tidak boleh apa ya, bukan urusan saya ini ya. Sekarang karpe kuno ini ya. Mari-mari dewi. Apakah gitu? Apakah ada luka yang bisa sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, tanpa perawat? Tidak ada. Harus ada perawatan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak beres di dalam keluarga kita, ini harus segera diatasi. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Selain kesadaran di dalam diri masing-masing, kepedulian itu juga sangat penting. Makanya kata kasih itu tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri. Memang bisa dimulai dari diri kita. Hukum yang kedua bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi standar mengasihi sesama itu adalah sebegitu sebesar apa kita mengasihi diri kita sendiri, sebesar itulah kita mengasihi sesama. Atau dengan kata lain, orang yang tidak bisa mengasihi dirinya, mustahil dia bisa mengasihi sesama. Orang yang tidak bisa menerima dirinya, mustahil dia bisa menerima orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertumbuhan terjadi di dalam kasih ini adalah sangat penting. Tanpa kasih, keragaman itu hanya akan menjadi apa? Ancaman. Sumber dari segala konflik itu apa? Karena orang nggak bisa menerima perbedaan. Nah itu dimulai dari rumah kita. Dan di rumah itu nggak bisa terima perbedaan, akan menjadi sumber konflik. Tapi kalau kita ini bisa belajar menerima perbedaan, ya, saya sampaikan di mana ini ya? Persekutuan keluarga kali ya. Masih ingat? Kalau nggak ingat apa yang saya sampaikan, ingat yang kita makan hari itu. Nah, kalau kita ingat yang kita makan sore itu, pasti kita ingat apa yang kita dengar hari itu. Kita dengar kata itu ketika kita makan sesuatu. Kalau saya ingat makan ketika makan bakso. Kita nyanyi do re mi fa sol do, la do si la sol, fa la sol fa mi do, re fa mi re do, fa la sol sol mi do, mi re mi fa sol mi. Lagu apa ini? Hah? Yang benar. Lagu apa? Kita tanya bukan ini bukan ya. Di sini ada bukan ini. Bisa kita nyanyikan sama-sama solmisasinya, tapi notasinya itu nggak boleh pakai notasi yang lain.
Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Bukan, ya bukan itu. Kita mau yang sama toh, nggak mau yang beda toh. Enak nggak? Enaknya pun dipaksakan. Bapak Ibu, terlalu sering kita tidak bisa menerima perbedaan. Orang bicara harmonis, tapi tidak bisa menerima perbedaan. Itu nggak harmonis. Harmoni itu karena kita bisa menerima perbedaan. Bukan nyuruh orang terima perbedaan. Saya harus bisa terima perbedaan. Katakan kepada diri kita sendiri. 1, 2, 3. Saya harus menerima perbedaan. Kalau kita menuntut orang menerima perbedaan, tidak akan mau. Kita dituntut orang untuk menerima perbedaan, kita juga tidak mau. Tapi kalau kita menuntut diri kita sendiri untuk menerima perbedaan, itu keputusan. Nah, hari ini kita mau bertumbuh. Pertama, karya Tuhan itu yang paling utama. Tuhan yang mengaruniakan pertumbuhan ini. Kedua, peran kita, posisi kita, tanggung jawab kita harus kita kerjakan dengan serius dan berdampak. Dan kita harus bertumbuh dalam kasih. Kasih itulah yang bisa mengikat kita. Kasih itu yang bisa mengatasi perbedaan. Kasih itu yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan lagi menjadi satu ancaman, tetapi perbedaan itu akan membawa kepada satu harmoni dalam hidup kita. Kita ingin hidup kita dibangun atas dasar kasih. Keluarga mengasihi bukan berarti memajakan, bukan pula mengacaukan kesalahan. Di dalam kasih ada teguran dan nasihat. Namun pada saat memberikan teguran atau nasihat, kita perlu melakukannya dengan kasih. Jangan menghakimi, jangan merasa diri lebih benar, jangan kasar, lakukanlah dengan belas kasihan dan kelembutan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan menolong kami untuk mengerti bagaimana kami bertumbuh. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, karena pertumbuhan itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan mampukan kami untuk memiliki kasih yang boleh bertumbuh, boleh menolong kami untuk menjadi lebih baik, berdampak bagi keluarga kami, bahkan berdampak bagi gereja Tuhan. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ucapan syukur. Amin. Terima kasih, Gusti memberkati.